Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton video ini. Di sini perkenalkan, nama saya Azmi Romansyah, guru praktikan di mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Nah, di mata pelajaran kali ini yaitu pemrograman berorientasi objek maksud saya akan membahas tentang enkapsulasi. Tapi sebelum membahas enkapsulasi, kita akan mengulang ke materi sebelumnya, yaitu membahas tentang kelas, objek, metode, dan properti. Keempat bagian ini adalah bagian penting dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk metode dan properti itu adalah data dari sebuah kelas. Jadi semisal saja kelasnya adalah mobil. Mobil adalah kelas. Nah, metodenya dan propertinya itu adalah data dari sebuah kelas mobil tersebut. Bisa saja warna mobil, merek mobil, harga mobil, ataupun tahun keluaran dari sebuah mobil. Seperti yang Bapak jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya juga Bapak sudah mengirimkan tugas agar bisa dikerjakan oleh adik-adik semua. Tapi dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan, ada beberapa siswa ya yang belum mengumpulkan, mungkin terkendala ada masalah atau apapun itu. Lebih baik kalau misal tugasnya belum dikumpulkan, segera hubungi saya, nanti biar saya buatkan tempat untuk mengumpulkan yang susulan seperti itu. Nah, lanjut ke materi. Tadi ada kelas, ya kelasnya mobil ya, mobil, metode, properti, dan objek. Objek itu ya kayak buat manggil kelasnya itulah. Nah, dari metode dan properti itu kan ada data ya. Nah, data ini harus dilindungi. Nah, dilindunginya itu pakai apa? Pakai enkapsulasi. Walaupun di sekarang ini ada itu namanya data hiding. Jadi ada kayak versus gitulah, data hiding sama enkapsulasi. Tapi di sini saya membahas enkapsulasinya. Nah, enkapsulasi itu atau dalam bahasa Inggrisnya biar keren ya, encapsulation. Nah, enkapsulasi adalah bagian penting untuk memberikan hak akses pada data-data dalam metode dan properti. Nah, di enkapsulasi itu ada tiga penting lah, yang penting-penting dulu. Ada public, protected, dan private. Nah, tiga bagian penting ini mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Nah, untuk public itu ada kayak intinya tuh kayak bisa dilihat oleh semuanya. Misalnya gini aja deh. Public itu kayak data yang bisa dilihat dari dalam kelas maupun luar kelas. Jadi kayak bisa dilihat dari mana aja. Nah, untuk private, data yang bisa dilihat hanya dari dalam kelas itu tersebut. Jadi cuma bisa dilihat dari kelas tersebut lah. Intinya seperti itu. Nah, untuk protected, data yang hanya bisa dilihat dalam kelas turunan dari sebuah kelas seperti itu. Jadi kayak inheritance. Nah, untuk inheritance sendiri kita akan bahas di materi setelah ini ya. Oke, mungkin kita langsung ke contoh publiknya ya. Nah, untuk publik, data yang bisa dilihat di semua kalangan, misalnya merek mobil. Kita ambil tadi contoh kelas mobil ya. Jadi kita gunakan merek mobil. Nah, merek mobil itu bisa dilihat oleh semua orang. Jadi kayak tidak ada yang perlu dirahasiakan seperti itu. Nah, inti dari enkapsulasi ini adalah menyembunyikan sebuah data. Jadi kayak intinya privacy lah. Kayak ibaratnya teman-teman punya WA kan? Nah, di WA itu ada fitur privacy. Jadi kalau teman-teman bikin status terus tidak ingin dilihat oleh beberapa orang tertentu, nah kita bisa gunakan fitur privacy tersebut. Jadi yang teman-teman sudah menyimpan nomor Bapak, diharapkan tidak memprivacy nomor Bapak ya. Jadi Bapak itu pengen kayak lihat kegiatan kalian itu ngapain aja. Jadi
di status kalian ngapain, di apa ya, kegiatan kalian suatu saat, mungkin dalam bahasa sekarang itu gabut ya. Gabut tuh kalian ngapain, apa sih yang kalian upload di status tersebut. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya statusnya berbau-bau kayak bucin ya, tolong di privacy aja, jadi kayak biar bapak nggak iri gitu. Seperti itu ya. Nah itu inti dari pembahasan enkapsulasi ya, seperti itu, kayak penyandian dan maaf bukan penyandian, kayak hal yang disembunyikan, seperti itu. Itu untuk public ya tadi ya. Nah untuk private itu kayak data yang dalam sebuah kelas itu cuma bisa dilihat dari dalam kelas tersebut, jadi dari luar kelas itu nggak bisa dilihat, seperti itu. Nah untuk contoh private itu, nah teman-teman ada yang punya ATM kan? ATM pasti punya dong. Nah kayak minta transferan lah, mau transfer ke orang lah, atau mau kayak berniaga seperti itu, pasti menggunakan ATM. Nah di ATM itu ada fitur memasukkan nomor PIN. Nah nomor PIN nggak mungkin semuanya orang bisa tahu dong, jadi cuma kayak kita sendiri. Bahkan kalau misalnya teman-teman ke teller bank atau ke bank-bank lain, mereka juga nggak tahu PIN kita, jadi kayak disuguhin gitu kan. Jadi kayak kesannya kita private gitu lah, jadi nggak ada yang tahu nomor PIN kita. Seperti itu. Untuk contohnya dari nomor PIN. Nah untuk private itu penting karena apa? Semisal kalau kalau nomor PIN Anda tidak di private, jadi kayak di public, bisa semua orang lihat, ya nanti ATM Anda bisa dibobol, bisa diambil saldonya, uangnya, atau mungkin dimanipulasi, seperti itulah. Jadi nomor PIN Anda harus tetap di privasi, seperti itu. Selanjutnya ada protected. Protected apa? Ya berdasarkan dari katanya protected atau dilindungi. Apa aja yang harus dilindungi? Ya data tersebut, data-data dalam sebuah hal-hal yang penting. Kayak misalnya di tadi ATM, misalnya data diri kita ya, nama atau mungkin nomor HP lah gitu, di protected. Atau mungkin apa lagi ya? Ya pokoknya sesuatu yang harus dilindungi, seperti itu. Ya, tadi kita sudah membahas sedikit teori-teori tentang apa itu public, private, dan protected. Yang mana tiga ini adalah bagian penting dalam enkapsulasi. Nah, enkapsulasi tadi sudah kita bahas adalah hak aksen yang digunakan sebagai alasan keamanan. Nah, sebelumnya masih ada yang bingung kayaknya deh kalau belum dikasih pengibaratan, karena di pertemuan sebelumnya kan saya kasih pengibaratan itu enkapsulasi itu apa sih? Kayak apa yang berhubungan dengan kapsul, apa yang berhubungan dengan kapsi, atau apa? Nah, enkapsulasi itu intinya kayak pembungkusan apa? Pembungkusan tentang datanya tentang metode dan properti dari sebuah kelas, seperti itu. Intinya bisa ditangkap kan? Nah, enkapsulasi itu pembungkusan ininya. Jadi kayak metode dan properti itu dibungkus agar aman sebagai alasan keamanan, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas sedikit teori-teori tentang enkapsulasi, yang mana ada 3 bagian penting dari public, private, dan protected. Nah, kalau cuma teori kan kayak kurang ya, kayak cool seperti itu. Nah, lebih baik kita coba kode programnya. Nah, untuk public itu diawali dengan keyword public. Jadi keyword public sendiri itu untuk bisa melihat, maksudnya semua data itu bisa dilihat dari luar kelas maupun dalam kelas. Intinya seperti itu untuk kode programnya. Nah, untuk private seperti biasa diawali dengan keyword private agar datanya itu tidak bisa dilihat misalnya di sebuah hasil output nih, dari hasil output tersebut data private itu tidak muncul. Jadi cara menggunakannya itu intinya bisa dilihat dari dalam kelas tersebut, seperti itu intinya ya. Untuk protected ya seperti yang tadi sudah dibahas, dari kelas turunan atau inheritance class. Nah, inheritance dari sini itu kayak pewarisan dari sebuah kelas lah, kayak misalnya
kelas postingan punya kayak turunan seperti itu. Nah, itu datanya bisa di protected seperti itu. Untuk kode programnya mungkin akan saya buatkan video, jadi kayak video buat program sebuah program lah untuk public, private dan protected. Jadi kan kayak di pertemuan sebelumnya kayak saya kan live coding, jadi lebih enak kalian untuk memahami materinya. Jadi kayak untuk di video kali ini saya tidak bisa live coding, tapi saya akan memberikan video tentang coding atau kode program, jadi teman-teman bisa memahami untuk praktikannya dan penerapannya dari public, private, dan protected seperti itu. Ya, untuk materi dari kode program untuk materi enkapsulasi dengan 3 poin penting, yaitu public, protected, dan private, kita langsung menggunakan kode editor Visual Studio Code seperti pada materi sebelumnya tentang kelas, objek, properti, dan method. Pada saat live coding saya juga menggunakan kode editor ini. Nah, pertama-tama kita buat folder di folder htdocs dengan nama enkapsulasi, lalu kita membuat 3 file ini, public, protected, dan private. Kita langsung mulai saja dengan membuat kelas, yaitu kelas mobil. Lalu kelas mobil kita pertama bikin di public dulu ya. Kita pertama-tama kalau sudah membuat kelas, kita langsung ke propertinya, properti public. Nah, dari mobil itu kita ada merek, mungkin juga ada warna. Nah, sudah buat properti, kita buat, maaf ini belum ada dolarnya. Nah, kalau untuk PHP itu kita menggunakan dolar karena rules di PHP itu kalau mau mendeklarasikan properti, nah kita menggunakan dolar, lebih seperti itu. Nah, kita langsung ke metodenya, function. Untuk public itu kita langsung menggunakan function untuk membuat fungsi ya. Tampilkan merek, jangan lupa kurung awal jika isinya itu kayak dipeluk seperti itu. Mobil Ford Mustang GT. Oke, seperti ini saja ya, sudah cukup. Lalu kita buat objeknya, instansiasi kelas mobil. Nah, mobil dengan new mobil kayak gini, langsung kita tampilkan merek Echo, lalu mobil, tampilkan merek. Nah, ini kode programnya untuk public itu cukup simpel seperti ini saja. Nah, kita bisa lihat langsung. Oh maaf, ini salah. Localhost. Tadi kita di file enkapsulasi, kita sudah membuat di public. Nah, muncul nih. Nah, fungsi tampilkan merek di sini kan isinya ada mobil Ford Mustang GT. Langsung keluar seperti itu teman-teman. Nah, gimana untuk protected? Sama aja, kita copy saja ya, karena sama. Paste property protected. Nah, untuk protected itu kita coba yang menggunakan harga kali ya. Protected karena harga kan harus dilindungi biar tidak bisa dimanipulasi gitu. Harganya untuk Ford Mustang GT itu kurang lebih 2 miliar ya. 2 miliar. Kurang lebih ini segini. Nah, sudah kita langsung membuat metode buat protectednya. Langsung saja. Function. Oh, salah, harus ada protected. Protected function harga. Nah, jika sudah, langsung kita isi return
harga mobil dengan dolar dis, lalu harga. Nah, sudah, kita langsung bikin yang publiknya ya. Tambahin aja nih biar gampang. Public function. Nah, tadi harga, tampilkan harga. Langsung ini salah, harusnya tidak seperti ini. Kita hapus saja ini, isi dengan dolar dis harga. New mobil ya, untuk instansiasi dari objek dengan kelas mobil sudah benar, dan kita langsung tampilkan, ini bukan tampilkan merek, tampilkan harga, tampilkan harga. Nah, harusnya seperti ini saja sudah bisa kita deklarasikan langsung untuk file protected ya. Coba biar kita refresh, protected. Nah, muncul nih harganya, sesuai kan dari apa yang di protected kan. Untuk propertinya harga dengan value 2 miliar, seperti itu langsung muncul. Oke, jika sudah, kita langsung ke private aja, kurang lebih sama. Untuk private tuh kurang lebih sama yang public, jadi kita copy lagi aja. Copy, membuat properti untuk private. Seperti biasa menggunakan keyword private karena namanya private. Nah, untuk private apa nih? Kita kali kode, karena kode kayak bersifat privasi tuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita langsung buat metodenya, metode public ya. Nah, bisa dilihat public function, tampilkan di kode ya, deklarasinya kita langsung menggunakan kode, lalu kita munculkan isi dari fungsinya. Return kode mobil biasa dolar dis kode. Nah, untuk instansiasinya sama, juga menggunakan objek mobil dengan kelas new mobil seperti ini. Tampilkannya bukan tampilkan merek, kita tampilkan kode. Sudah. Nah, harusnya seperti ini sudah membuat ke file private, kurang lebih seperti ini kode programnya. Kita coba jalankan saja. Private ya. Nah, kode mobil keluarkan seperti ini. Apa yang dari properti kode, value-nya seperti ini, langsung bisa keluar. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kode program ya. Selamat mencoba. Gimana? Udah sedikit ada gambaran tentang enkapsulasi ya. Mungkin kayak materi untuk pertemuan pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek di video kali ini cukup ya seperti itu. Harapannya semuanya pada paham ya untuk materi enkapsulasi ini, dan pada materi sebelumnya kita sudah membahas kelas, metode, properti, dan objeknya. Sekarang kita membahas enkapsulasi untuk memberikan hak akses keamanan untuk keempat ini. Jadi kayak dari dua materi sebelumnya itu materi kemarin dan materi sekarang itu adalah sesuatu yang penting untuk pemrograman berorientasi objek. Jadi jangan sampai tidak paham, karena jika dasarnya tidak paham itu kayak untuk kedepannya kita akan bingung. Jadi kayak ibaratnya dasar-dasar itu kayak fondasi. Jadi kalau fondasinya nggak kuat dan nggak kokoh, ya fondasinya akan runtuh seperti itu. Itu contohnya. Walaupun saya sepertinya akui teman-teman belum tentu semuanya menyukai ngoding atau kayak berurusan dengan kode program ya. Jadi ya di sini saya hanya sebagai istilahnya jembatan. Jika kalian ingin menjadi sebuah atau mungkin kayak ahli hacking atau mungkin pemrograman, atau kalian ini emang jadi programmer, atau kan programmer sekarang luas ya, bisa jadi di front end developer
atau mungkin kalian mau jadi back end developer, atau mungkin kalian nggak mau web ya, maunya ke Android, bisa aja nanti ke Android seperti itu. Ini kan web ada dua, Android juga ada sendiri seperti itu. Atau mungkin kalian nggak mau program-program, aku mau ngurusin data-data aja, kayak tadi kan udah bahas data tuh, katanya kayak di keamanin. Nah, untuk strukturkan data-data itu ada juga itu. Nah, nanti masuknya ke data seperti itu. Jadi kayak ngurus-ngurusin data seperti itu, kayak nanti jadi ahli data seperti itu. Nah, di sini kayak saya hanya memfasilitasi tentang gambaran dasar tentang pemrograman ya, yang mana di sini saya membahas pemrograman berorientasi objek. Nah, jika kalian ingin meneruskan minat kalian pada dunia program atau ngoding, kalian bisa hubungi saya, atau mungkin mau tanya-tanya terus dan menggali ilmu yang saya punya, akan saya kasih, karena ilmu yang saya punya sekarang juga saya mendapatkan dari saya waktu kuliah dulu ya. Jadi kayak di sini kan kalian SMK ya. Nah, SMK mungkin kalian ngerasain masa-masa SMK kayak kok SMK gini-gini aja, SMK gini ya. Kayaknya lihat kuliah enak deh, kayak pulang tinggal pulang, berangkat ya nggak dicariin. Kalau di sana kan dosen ya, kalau di kita kan guru ya, seperti saya guru. Kalau kita kan kayak nyariin ini anak kemana, absen ini gini nggak pernah ikut gini. Kalau kuliah kayaknya bebas, nggak dicariin. Tapi kalau kita sering hilang di hadapan dosen, itu kayak dapat pengurangan lah tanpa dikasih tahu seperti itu. Itu ngerinya di universitas dan di kuliah ya kayak gitu. Dan tugas-tugasnya itu nggak dicariin. Kalau misal kayak kita tugas nih, kayak bapak kan ngasih tugas ke kalian ya, ini tugas pada pertemuan meet kali ini nih, nah kalian ngerjain. Terus kan ada yang nggak ngerjain tuh, kan bapak masih nyariin tuh. Nah, kalau dosen enggak, ngerjain nggak, nah ya udah nggak dicariin. Nah, nanti pada nilai akhir kayak yang jarang ngerjain tugas ya ada pengurangan tersendiri lah seperti itu. Jadi kayak dinikmatin aja, kalian masih masa-masa SMK, masih masa-masanya pertumbuhan. Saya juga kan saya sebelumnya SMA ya, nah SMA terus lanjutin ke perkuliahan. Jadi kayak masa SMA dan SMK itu ya dinikmatin aja dulu gitu. Nah, kalau udah kita kuliah nih, kita nggak bisa nikmatin masa-masa itu. Jadi kayak masa vibes-nya beda lah, kalau kata-kata sekarang tuh vibes dari SMA SMK itu beda sama perkuliahan. Jadi kayak kalian akan beradaptasi lagi dengan masa-masa kuliah seperti itu. Jadi kayak dinikmatin aja. Ya mungkin untuk pertemuan di video kali ini cukup sekian ya, kayak materinya emang kayak cuman enkapsulasi, intinya itu punya 3, public, private, dan protected. Jadi intinya cuma 3 itu. Nah, untuk kode programnya juga nanti tinggal dibikin aja kayak tadi kan sudah saya jelaskan ya. Nah, untuk tugasnya ya di pertemuan kali ini kan gini aja deh untuk tugasnya deh. Pada tugas materi sebelumnya kan sudah saya inputkan di Classroom ya kalau nggak salah. Iya, Classroom, dimana itu cuman beberapa aja yang sudah ngerjain, ada juga yang belum ngerjain. Nah, untuk materi ini saya beri tugas dan dikumpulkan di Classroom juga ya, jadi kayak biar sama aja di situ. Nah, untuk penugasannya simpel, nanti saya infokan di grup WA ya. Untuk ketua kelas Mas Dimas tolong nanti diinfokan ya ke teman-teman. Untuk tugasnya nanti akan dikirimkan ke grup. Nah, mungkin materinya cukup sekian. Nah, sebelum saya menutup ke pertemuan di video yang akan saya kirimkan nanti, alangkah baiknya kita memulai dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Ya, amin. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjain, dan dimana sekarang sudah masanya PPKM ya stay at home lah ya, jaga lingkungan sekitar dan lindungi orang-orang tersayang di rumah kalian ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.